berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadang-kala putus asa, akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah taubat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik, tatkala kita merasa sudah suci, sehingga kayaknya nggak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit kasih musibah. Berbuat dosa sedikit Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun. Selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah, istighfar. Dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini karena banyak dosa. Nabi Yaqub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin, kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, 2 hari, 3 hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Yaqub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhu. Maka dia berpaling dari anak-anak yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhib. Matanya itu sampai memutih jamaah, karena dia sedih dan dia menahan emosinya, menahan sakit hatinya.
Ada orang yang tatkala disakiti keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Tapi aku fahuwa kadzib. Selesai. Bertahun-tahun doh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Bunyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Aku gak mau balik. Kakaknya mengingatkan, kita udah banyak dosanya semua orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Bunyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar yang jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jamaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Nggak ada dia curhat di Facebook. Nggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu? Ada orang yang mengatakan, Ustaz udah nggak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Yaqub kepada Allah. Gak pernah putus asa. Asallah ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al-alim al-hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anak. Aku nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu yang perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yaqub, asallah ayyatiyani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang? Menjumpai Nabi Yaqub alaihissalam. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yaqub ketika mengatakan kepada keluarganya, inni la ajidu riha Yusuf. 40 tahun dia berpisah. Mengatakan aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul
keluarganya mengatakan kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah nggak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yakub mengatakan innahu alimun hakim. Innahu huwal alimul hakim. Allah itu melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah nggak cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid lisnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya? Kursi antum itu cukup untuk berdua. تبدو ذابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة لا 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 يا نور العين وردتنا تبدو ذابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة لا 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 يا نور العين ذابلة كزهور بلادي دامعة كعيون القدس والأحزان تلف فؤادي وأقدر